Halo semuanya. Nah, dongeng malam minggu kali ini akan mempersembahkan cerita berjudul Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ara yang hari ini akan berperan sebagai narator dan pengisi suara Rosi. Cuman aku nggak sendirian dong tentunya. Di sini aku bakal ditemani Kak Karen yang bakal berperan sebagai pengisi suara Putri dan Bubu. Jadi, mari kita simak dongengnya. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah bunga mawar bernama Rosi. Ia tinggal di sebuah taman dekat istana. Saat itu ia sedang mekar, sehingga terlihat sangat menawan dan indah. Ia juga memiliki aroma yang sangat wangi. Siapapun yang melintas pasti akan terpesona dengannya. Hingga pada suatu pagi, ada seorang putri yang sedang duduk di taman. Ia menyaksikan bunga mawar tersebut dan langsung menyukainya. Bunga ini sangat indah dan aromanya wangi sekali. Siapapun pasti menyukainya. Tuan Putri bahkan menyulam bunga mawar di kainnya. Di sisi lain, ada pohon bambu bernama Bubu yang tampak membosankan dan tak indah. Tak ada satupun orang yang mendekatinya, apalagi mengagumi pohon bambu. Melihat Putri menyulam bunga mawar, ia langsung merasa cemburu. Kenapa semua orang hanya tertarik pada keindahan Rosi? Apa aku tampak sangat buruk? Oh, pada suatu hari, Bubu pun menyapa Rosi. Hai Rosi, Hai Bubu, ada apa? tampaknya banyak orang yang selalu memberikan pujian padamu ya. Semua karena kamu mempunyai bentuk yang indah dan aroma yang sangat harum. Terima kasih, Bu. Aku jadi iri padamu, Ros. Tak ada satu orang pun yang mendatangiku, apalagi menyukai aromaku. Semua lewat begitu saja. Mungkin karena aku jelek, tak sepertimu yang cantik dan memukau. Mendengar ucapan Bubu, Rosi hanya bisa tersenyum, lalu menjawab, aku hargai kejujuran hatimu. Tapi percayalah, akulah yang seharusnya iri sama kamu, Bu. Hah? Kenapa kau harus iri padaku? Aku tak indah dan juga tak beraroma harum. Tak ada satupun orang yang memujiku. Beda dengan kamu. Semua orang menyukaimu dan mendekatimu. Bubu terkejut dengan pengakuan Rosi. Bagaimana aku tidak iri, Bu? Kau punya batang yang kuat. Saat badai datang, kau tak goyah. Kau kuat tak rapuh sepertiku. Terkena angin aja, aku bisa tumbang. Selain itu, kau tak perlu khawatir kehilangan tubuhmu jika saat angin datang. Sedangkan aku harus rela kehilangan kelopakku ketika angin datang. Terus kamu bisa hidup lama, sedangkan aku tidak. Lantas, kenapa kamu harus merasa iri denganku? Perkataan Rosi menusuk hati Bubu. Ia sadar bahwa dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Rosi. Namun di situ Bubu tetap merasa iri. Tapi Ros, setidaknya kau selalu dipuji orang dan banyak yang menjadikanmu sebagai hiasan. Benar begitu kan? Tak ada yang salah dengan perkataan Bu. Tapi, tahukah kamu bahwa aku akan layu setelah beberapa hari mekar? Nah, sementara kamu itu bisa hidup dengan sangat lama. Aku tak paham denganmu, Ros. Jadinya, Rosi tuh habis pikir dengan Bubu yang iri kepadanya. Dia pun menjelaskan beberapa kelebihan Bubu yang seharusnya membuatnya tak iri hati. Bu, kau itu sangat bermanfaat loh bagi manusia di buka bumi ini. Kau digunakan sebagai konstruksi bangunan, kau juga dijadikan sebagai alat untuk mengalirkan air untuk tanaman lain. Nah, coba kalau kamu nggak ada, pasti orang-orang kesulitan untuk mengalirkan air. Nah, kelebihan yang kamu punya itu banyak, Bu. Jadi seharusnya kamu itu nggak perlu iri sama aku. Bubu terdiam sejenak. Ia mengerti dan menyadari ucapan Rosi itu benar adanya. Artinya, tak seharusnya ia merasa iri dan kelebihan Rosi. Justru ia harusnya bersyukur atas kelebihan dan manfaat yang dimilikinya. Perkataanmu ada benarnya juga, Ros. Tak seharusnya aku merasa iri kepadamu. Kamu punya kelebihanmu sendiri, aku pun juga punya kelebihanku sendiri. Benar sekali, Bu. Nah, kamu itu nggak perlu iri kepada aku atau siapapun. Karena semuanya tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tambah lagi, kamu bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan di sini. Jadi, tak ada alasan untuk kamu berkecil hati.
Sejak saat itu, Bubu tak mau lagi merasa iri. Ia justru bersyukur dan senang karena memiliki manfaat untuk orang dan tanaman lain.